Assalamualaikum, masih bersama Ibu Yulis. Kali ini kita akan membahas matematika tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Apa kalian tahu cara mencarinya? Nah, kita bahas sama-sama ya. Apa sih pangkat 2 itu? Nah, bilangan pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Nah, sering disebut dengan kuadrat. Contohnya adalah sebagai berikut. P kuadrat artinya P dikali P. Nah, coba perhatikan. Gambar samping adalah sebuah catur. Bentuknya persegi. Coba berapa sih sisinya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sisinya 8 yang mendatar. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk mendatar juga 8, untuk yang ke bawah juga 8. Jadi, cara menulisnya yaitu 8 kuadrat atau 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi, 8 kuadrat sama dengan hasilnya 64. Nah, apaannya ini saja? Bilangan kuadrat? Tentu tidak. Nah, perhatikan ya. Bilangan kuadratnya ada 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Dan 9 kuadrat sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Yang terakhir adalah untuk yang bilangan yang paling mudah, yaitu 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Itu adalah bilangan 10 yang bisa kalian hafalkan. Nah, yang Ibu tandai warna merah ini adalah bilangan kuadrat. Ingat ya, ini adalah bilangan kuadrat. Apakah bilangan kuadrat hanya sampai 100? Tidak, masih banyak bilangan kuadrat yang lainnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini dia contohnya, cara menentukan hasil pangkat 2 dari bilangan berikut. Nah, yang pertama adalah 12 kuadrat sama dengan 12 dikali 12. Berapa ya hasilnya? Jadi perkaliannya menurun. 12 dikali 12. Nah, yang pertama adalah 2 dikali 2 hasilnya 4. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya 2. 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian kalian jumlahkan. 4-nya turun. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Satunya menurun. Maka hasil dari 12 kuadrat adalah 144. Mudah bukan? Sekarang contoh yang kedua. 26 kuadrat sama dengan 26 kali 26. Sama halnya dengan sebelumnya, kita menggunakan perkalian menurun ke bawah. Bisa kalian perhatikan. Nah, 6 kali 6 kan 36. 6-nya ditulis, 3-nya disimpan. Kemudian 2 kali 6 hasilnya 12. Kemudian ditambah 3 yang tadi, hasilnya 15. Letakkan di depan. Kemudian 2 dikali 6 hasilnya 12. 2-nya letakkan di bawah, 1-nya disimpan. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 1 yang hasil simpan tadi, yaitu 5. Maka 5 letakkan di bawah angka 1. Kemudian kalian jumlahkan semuanya. 6-nya menurun. 5 tambah 2 sama dengan 7. 1 tambah 5 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 676. Jadi hasil 26 kuadrat sama dengan 676. Nah, sekarang kalian sudah paham kan cara mencarinya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Ingat ya, akar kuadrat. Nah, coba perhatikan. Rumus P kali P sama dengan R. Untuk mencari R-nya, maka akar dari R sama dengan P. Coba contohnya adalah 9 kali 9 kan hasilnya 81. Jadi akar pangkat 2
dari 81 sama dengan 9. Nah, contoh selanjutnya 6 kali 6 sama dengan 36. Akar 36 sama dengan 6. 10 dikali 10 hasilnya 100. Akar dari 100 adalah 10. 11 kali 11 sama dengan 121. Akar dari 121 sama dengan 11. Nah, itu dia contoh-contohnya untuk mencari akar kuadrat. Nah, mari kita bahas contoh selanjutnya. Bagaimana sih cara mencarinya? Nih, Ibu ajarkan ya contohnya. Tentukan akar kuadrat dari 361. Kalian sebelumnya harus hafal loh pangkat dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat. Kalau kalian hafal lebih enak pijakannya. Sekarang kita tulis akar 361 sama dengan. Nah, kalian pisahkan 2 angka dari belakang. Jadi 61 dan 3. Sekarang kalian lihat angka paling depan yaitu 3. Nah, kalian lihat tabel akar. Mana yang mendekati hasil 3? Oh, rupanya 1 kuadrat. Maka ditulis 1 kuadrat itu 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kalian kurangkan hasilnya. Nah, karena itu 1 kuadrat, maka tulis untuk di depannya jawabannya. Jadi 3 kurang 1 adalah 2. 61-nya turun. Sekarang cara yang kedua adalah kalian jumlahkan dulu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, 2 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 261. Sekarang kalian lihat tabel lagi. Mana sih yang hasilnya ada angka 1? Yaitu 9 pangkat 2 karena hasilnya 81. Nah, angka 9-nya kamu masukkan ke atas yang ada tanda merahnya. Jadi 29 kali 9 sama dengan 261. Yang ditulis angka 9-nya. Maka hasilnya adalah akar kuadrat dari 361 adalah 19. Nah, karena dikurangi hasilnya 0. Ingat ya caranya. Nanti Ibu kasih tahu cara yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Tentukan akar kuadrat dari 529. Sama halnya dengan nomor 1, kita pisahkan dahulu 2 angka dari belakang. Kemudian kalian lihat tabel untuk angka yang paling depan. Mana sih yang mendekati 5? Oh, rupanya 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 2-nya adalah hasil pertama dari jawaban itu. Kemudian dikurangin, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya 29-nya turun ke bawah. Langkah kedua adalah 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, cari angka yang kembar yang hasilnya belakangnya 9. Rupanya 3 pangkat 2. Makanya 43 dikali 3 sama dengan 129. 3-nya diletakkan di angka paling hasil belakang. Kemudian dikurangkan 129 dikurang 129 hasilnya 0. Maka hasilnya akar kuadrat 529 sama dengan 23. Selanjutnya, operasi hitung bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang pertama, tentukan hasil operasi hitung berikut. A. 12 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Nah, hasil 12 kuadrat diletakkan di sini, 144. Kemudian dikurang hasil kuadrat dari 7, 49. Maka 144 dikurang 49 hasilnya 95. Itu cara yang A. Sekarang yang B. 350 dikurang 6 kuadrat dikali 3 kuadrat sama dengan. Karena kan ada pengurangan dan perkalian, maka yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Jadi 350-nya turun ke bawah, dikurang hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36, kemudian dikali 9, itu hasil dari 3 pangkat 2. Kemudian dikerjakan 36 dikali 9. Nah, hasilnya adalah 324. Jadi 350 dikurang 324 sama dengan 26. Maka jawabannya adalah 26. Contoh yang ketiga, akar pangkat 2 dari 5 dibagi 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan. Nah, di situ ada bilangan operasi yang ditanda kurung. Jadi dikerjakan yang ditanda kurung dulu. Maka hasil dari akar 625 yaitu 25. Kemudian dibagi 9 dikurang 4. Nah, dikurangkan dulu yang ditanda kurungnya. 9 dikurang 4 adalah 5. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Itu dia jawabannya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajarnya ya. Bye. Assalamualaikum.